Itu rambu kehidupan sehari-hari ya sering kita tabrak atau kita abaikan. Itu contohnya apa? Kalau tadi malam saya bertanya itu jawabannya ada yang Pak ajeng maem mboten ndedonga, ajeng film mau tidur tidak berdoa, mau bekerja tidak berdoa, mau bepergian tidak berdoa. Jadi ngentengke pekerjaan, padahal itu kan jalan menolong untuk menuju ke jalan Tuhan. Apa Bapak Ibu nate ngoten no mboten? Nate ajeng film, ajeng sare lajeng boten ndedonga nate mboten? Nate. Ajeng jar boten ndedonga nate nggih. Nah, mongko niku rambu kehidupan kecil yang kita temui sehari-hari yang sebenarnya tidak boleh diabaikan karena kalau diabaikan tidak menolong Anda tetap berjalan di jalan Tuhan. Saat ini nggih ajeng jar napa-napa ajeng sare ngantuk kaya ngapa bareng darane nak selak kepengin menikmati terus ora ndonga. Engko wae sing ndonga mburi. Nah, menika contoh. Jadi bahan diskusi satu seperti itu. Contoh-contoh yang lain misalnya kayak Pak Eli mau acara bebel kaya wis sesuk neh bebele. Arep nang gereja belalai bani gembos sekarang gitu. Nah, menika kan juga termasuk rambu-rambu yang diabaikan. Padahal itu menuju dalam jalan yang diharapkan oleh Tuhan. Satu, yang kedua, contoh konkret di sini doa dapat menjadi cara konkret mengatasi rasa cemas atau takut atau cemas. Bapak Ibu kalau setelah berdoa itu merasa tetap cemas atau sudah merasa yakin mantap? Mantap. Artinya bahan diskusi yang kedua ini sudah dapat terjawab bahwa apabila kita berdoa mau apapun, apabila kita berdoa itu mantap, arep rono mlaku mesti selamat. Saya sering mengatakan itu, jadi mau kemanapun, mau bangun tidur, melakukan aktivitas itu semua kita serahkan pada Tuhan. Itu sedina ya wis nek rumah sekolah iki lancar. Itu kan cara konkret mengatasi kecemasan setelah berdoa. Kalau Bapak Ibu sudah mantap, sudah tidak cemas, artinya itu keyakinan Bapak Ibu sudah sangat kuat. Termasuk kegiatan kita malam hari ini. Kita Pak Pendeta nggih. Nggih niki tadi sehari hujan ya Pak Sugeng ngono, nyatanya malam ini ya lengkap kok. Lengkap. Mungkin begitu Pak War, ini yang saya bahas di bahan diskusi. Yang lain-lain sudah Pak Eli, Pak Gatot, Bupes, Pak Bideng tadi. Matur nuwun. Pak Jarwo itu tadi saya benar-benar melakukan Pak Wan. Ini tadi kan seharian hujan ya. Saya itu berdoa, Tuhan, karena sini ketempatan PA ya. Tuhan, saya juga merasa bahwa hujan itu merupakan berkat bagi mereka yang membutuhkan, terutama petani. Terutama petani. Tapi tolong Tuhan, karena rumah ini nanti ketempatan untuk PA. Tolong Tuhan ketika nanti PA waktunya sudah tidak hujan sampai, tolong hujan diberhentikan dulu. Mana Tuhan? Saya tuh benar-benar apa ya, sakit nanti nek ibu-ibu jalannya licin, di Malang. Saya hanya menginginkan dari Tuhan itu, tolong Tuhan. Ya itu tadi, hujan berkat juga untuk mereka yang membutuhkan. Tapi kalau Tuhan berkenan, tolong Tuhan ketika bebas saja nanti, tolong hentikan dulu. Ternyata Tuhan, kita rasakan saat itu juga terang deh. Itu luar biasa. Kecemasan saya, keraguan saya, ketakutan saya, kekhawatiran saya hilang. Sehingga saya tadi bisa sempat sampai gereja juga mengikuti sidang sebentar.
walaupun kemudian bolos langsing tidak pamit dengan apa yang hadir di persidangan. Pamit Pak Pendeta saja hanya lewat WA. Mohon maaf. Itu saja Pak War. Tumpang hujan. Terima kasih. Jadi itu ya berkat Tuhan memang tidak general. Satu sisi memang dirindukan dan diamini oleh banyak orang, tapi kadang-kadang berkat yang sama itu juga dirasa mengganggu orang lain kan gitu. Jadi ya tadi contoh-contohnya. Saya hari ini tadi ngelap karena sudah beberapa hari nggak hujan dan di mana-mana hujan di ngeringin sisi timur itu kok nggak hujan-hujan kan gitu kan. Sampai hari itu tadi saya ngelap katanya Kulon itu hujan terus menusan kok sonanya nggak hujan. Tapi saya udah ngelap besok tinggal ngerapok gitu. Nah itu ya ini cerita saja. Jadi saya hanya akan fokus di pertanyaan pertama, contoh rambu-rambu kehidupan yang sering kita abaikan dihubungkan dengan pernyataan life is fragile, handle with prayer atau hidup ini rapuh. Jadi memang siapa sih yang menyatakan semua kita ini seluruhnya tegar, kuat? Enggak. Siapapun kita, kalau kita sepakat bahwa karena manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa, maka kehidupan manusia itu ada batasnya. Keterbatasan itu yang membuat kadang-kadang kita menjadi rapuh. Lalu karena rapuh itu membuat perasaan kita itu menjadi takut. Ketakutan inilah yang seharusnya dijalani, diatasi dengan kalimat berikutnya, handle with prayer, atau harus dijalani dengan doa dan pengendalian diri. Tapi kadang-kadang kita mengalihkan atau mencari pelindungan yang lain, melepas atau luar dari doa dan pengendalian diri. Ketika kita ada masalah, contohnya gini, aduh anak saya tuh kena shift kerjanya, sekali waktu pulang jam 10 malam itu baru keluar kantor, nak wedok naik motor sendiri dan gitu kan. Jadi kadang-kadang di Jakarta saya di Ngeringin misalnya gitu, jalannya lancar apa ora, terus iya karena sekali waktu pernah terjatuh gara-gara ngerem mendadak di kepot taksi kan gitu kan. Jadi padahal ya ini menjadi kekhawatiran. Kekhawatiran itu akhirnya pelariannya apa? Belum sampai di rumah juga sudah ditelepon, sudah dikirimin WA dan sebagainya. Kenapa kita nggak doakan anak? Kadang-kadang kita mencari pelarian yang lain. Lalu orang merasa perasaan yang dibawa merasa kurang gitu. Orang kan seharusnya merasa cukup, tapi ini merasa kurang. Kok ya kursmen itu padahal perlu meja oke kan. Kekhawatiran itu kadang-kadang mencari pelarian yang lain. Pelarian itu banyak, ada pinjol, ada judi, ada pinjam, ada nyuri, dan ada ngerampok. Itu banyak. Kadang-kadang orang yang mencari pelarian dengan hal-hal yang tidak mengendalikan diri dan kita tidak bawa dengan doa. Nah, kadang-kadang inilah yang membuat kita itu rapuh, dan kerapuhan kita itu membuat kita menerabas atau melanggar rambu-rambu yang kita sudah terima dari Tuhan. Rambu-rambu itu serahkanlah khawatirmu ke dalam Tuhan dalam doa, tapi kita jarang berdoa.
Terus kalau kita ada masalah, kita tidak serahkan kepada Tuhan, tapi kita mencari perlindungan yang lain. Kalau perlindungan tepat itu sebagai sarana boleh. Ketika kita punya masalah, kita minta petunjuk atau kita bertanya pada orang yang tepat, misalnya mencari solusi. Misalnya sekarang ini banyak banget profesi-profesi yang dapat membantu orang lain. Misalnya konselor gitu, konselor atau yang bisa membantu untuk mengendalikan diri kita, rasa kecemasan kita, rasa takut kita kepada psikiater, kepada psikolog, kepada dokter, kepada pendeta, kepada majelis. Itu sebenarnya mencari pertolongan yang tepat. Tapi ada yang tempat yang lain, kita semuanya tahu kemana larinya gitu. Mudah-mudahan kita tidak lari ke sana gitu, tapi lari ke tempat-tempat tadi, orang-orang yang bisa memberi jalan terbaik untuk mengendalikan atau menyelesaikan masalah dan kerapuhan kita. Jadi inilah, kalau kita larinya ke tempat lain ya kita melanggar rambu-rambu kehidupan tadi, yang kita abaikan rambu-rambu itu. Dan kalau misalnya dengan pertolongan tadi ya, tolong dong aku didoakan, aku lagi bergumulan begini, ini juga ke jalan yang rambu yang tepat, yang tidak kita abaikan. Sering tuh kita, tolong dong doakan aku, tolong doakan anakku, tolong doakan cucu. Oleh Pak Sugeng mengenai doa, saya sendiri juga meyakini itu mengenai doa itu benar-benar sungguh kita seperti meminta kepada orang-orang yang kita kasih, seperti orang tua juga. Itu contohnya kalau saya itu benar-benar terjadi itu mengenai waktu. Contoh yang dekat aja, kalau hari Minggu itu sebelum jam 7 itu kita kan harus sudah sampai di gereja. Kalau bisa kita berusaha, kalau bisa itu sebelum jam 7 kita harus sudah sampai di gereja. Saya itu kalau jam 6 lihat setiap hari Minggu jam-jam seperti itu, saya itu pasti melihat jam. Jadi kalau saya jam 6 itu belum sampai ke kandang tuh pasti agak ya buru-buru. Makanya kalau jam 6 itu saya udah sampai kandang tuh jam 7, sebelum jam 7 udah sampai di gereja. Itu benar-benar. Makanya kalau setiap ini saya juga katakan, bila kalau saya boleh protes sama Tuhan tuh, Tuhan waktu saya itu kurang. Itu seperti itu. Benar. Tapi Tuhan cukupkan waktu yang telah diberikan Tuhan pada kita. Dari setiap bangun tidur kita mau mulai aktivitas itu, kalau kita berserah dengan kita jalan Tuhan, itu pasti Tuhan mendengarkan dan menyertai di setiap langkah kita, dan waktu yang Tuhan berikan pasti tepat. Demikian itu kesaksian saya buat saya itu. Terima kasih Pak, banyak kekurangan saya minta maaf. Saya kira dari dua pertanyaan diskusi tadi sudah banyak jawaban-jawaban gitu. Nah, tadi Pak Sugeng mau berbagi wawasan, kula nggih tak berbagi wawasan mawon. Tentang yang pertama apa tadi, yang kita baca itu kan nuansanya mengerikan, ngoten toh, bangsa melawan bangsa, ada gempa bumi dan seterusnya. Lalu banyak orang Kristen mengait-ngaitkan kalau apa yang ada di Alkitab itu ramalan sekarang. Lho, saya kayak bencana, banjir, gunung jeblok, apa boleh gempa bumi, wah berarti ini Gusti arah rawuh. Wah, berarti ini sebentar lagi Tuhan datang. Padahal dulu ada tuh ramalan Tuhan datang atau kiamat datang tahun pinten? 2007 atau berapa, terus ada lagi 2012. Lah nyatane 2000 pinten iki sakniki? 25. Ya durung.
Nah, jadi yang pertama yang saya ingin bagikan adalah bahwa apa yang tertulis di Alkitab yang tadi kita baca, tadi sedikit disinggung Pak War, ada kata apokaliptik. Nah, senes apokaliptik apa itu? Intinya niku cara-cara wong zaman dhisik untuk mengungkapkan bahasa orang-orang zaman dulu untuk mengungkapkan sesuk iki ana owah-owahan gede. Ada perubahan besar besok itu, mulane do ngati-ati yo. Ya apa ya, mungkin kalau orang Jawa bilang mungkin itu apa nih kok eling lan waspada, tapi itu jadi gambaran gitu loh. Atau mungkin kalau ini cocok betul nggih, aja mangan ning lawang, ning aja ning Cuman ligo lawang. lawang. Itu kan menggambarkan sesuatu gitu, maksudnya enggak ngalang-alangi. Nah itu juga sama, ada gempa bumi dan seterusnya, itu mau jadi gambaran aja. Gempa bumi itu kan pasti efeknya luas, gunung jeblok efeknya nggih luas, perang nggih efeknya mesti luas. Nah Tuhan mau bilang besok itu ada perubahan besar, jadi hati-hati. Nah ini secara mungkin sakit madosi teng Google apa teng YouTube. Jadi yang kita baca itu ada 3 lapis Bapak Ibu dan Saudara. Yang pertama, ini kan tadi saya ngendika sinten dalam bacaan itu. Tuhan Yesus. Sekarang tahun 2025. Nah, Yesus itu ngendika katakanlah kurang lebih tahun 30. Berarti 2025 kurangi 30 pinten berarti? 1990. Nah, ya 2000 tahun yang lalu lah kurang lebih. Dan Yesus ngomong begini, itu ada kaitannya dengan sesuatu yang memang akan terjadi. Niki antar sejarah sithik. Ini sing ringin pun mireng Pak Jarwo nggih pun mireng. Ya intinya Yesus mau ngomong kepada para murid, besok itu ada perubahan besar. Apa itu? Yaitu akan ada perang. Jadi niki Tuhan Yesus ketika ngendika memang betul besok itu ada perang. Perubahan besar, bait suci akan diruntuhkan. Makanya kan Yesus ngendika gitu loh. Dan Yesus bait Allah akan diruntuhkan. Jadi itu memang betul. Jadi tahun 70 itu terjadi perang antara orang Romawi dengan orang Yahudi. Nah, perang itu menghancurkan bait Allah. Padahal bait Allah untuk orang-orang Yahudi itu adalah simbol kehadiran Allah. Jadi porak-porandalah mereka, remuk gitu. Nah ini yang kemudian jadi dasar. Setelah tahun 70 orang-orang Yahudi itu dibuang teng Eropa dan banyak hal dan banyak negara. Itu yang kemudian nanti ada kaitannya dengan munculnya bangsa Israel sekarang ini. Jadi intine bangsa Israel sakniki niku ora padha karo Israel sing ana teng Alkitab. Ini harus kita bedakan agar kita tidak salah sikap. Wong Kristen ya kudu membela Netanyahu napa sinten niku? Itu beda nggih. Israel yang ada di Alkitab itu keturunan kaum, tapi kalau yang ada sekarang ini negara yang sejarahnya sudah beda lagi. Tahun 70 remuk tenan. Kenapa? Karena mereka tidak berjaga-jaga. Berjaga-jaga ini sing kepripun to nek diserang aja do bales, nek sing kene do nganggo kekerasan, do nuduki kuwi aja melu nuduki. Nek kene nuduki, kowe nuduki berarti gur padha tuthuk balas nuthuk mesti ya bakal dituthuk maneh. Itu yang terjadi, remuklah mereka tahun 70. Lalu yang kita baca ini Lukas ini ditulis tahun 80. Berarti pun remuk dereng bait Allah. Pun. Nah, sekarang para umat zaman tahun 80 dielingke lho tenan to, nek do ngeyel remuk tenan iki lho koyoke dhewe saiki. Tuhan tuh sudah ngomong dari dulu sejak lama. Tahun 30 gurune awake dhewe Gusti Yesus pun ngendika nek do ngeyel, do bales kekerasan, gur do remuk. Lah saiki remuk tenan. Jadi tahun 80 ini ditulis itu untuk mengingatkan, katakanlah kita kalah gitu karena ngeyel. Terus diiringi lho tenan to, nek ngeyel awake dhewe gur koyo ngene. Berarti oleh karena itu, karena sudah terbukti kalau kita ngeyel kita itu remuk, sekarang ayo do diperbaiki. Dengan cara apa? Yang bagian berikutnya ini tadi, berjaga-jaga dan berdoa dan seterusnya. Lalu tadi kan ada kalimat penyelamatanmu sudah dekat. Nah, penyelamatan ini pemahamannya pripun?
Berarti penyelamatannya pemahamannya ngeten. Tahun 30 peristiwa Yesus kita sudah diselamatkan. Dalam pengertian apa? Diberitahu cara hidup yang benar. Sing pripun niku kasih, kelemah lembutan, sabar dan seterusnya. Lalu tahun 80 diingatkan lagi kita sedang dibentuk. Dunia ini memang bisa napa nggih? Jadi kuau rentan gitulah, udan dan seterusnya itu kan kita itu masih dalam kerentanan. Tapi kalau kita tetap berpegang pada Tuhan, kita tuh sudah menang. Maka dari itu, kita sudah diselamatkan, kita sudah dituntun oleh Roh Tuhan, maka nah ini tahap yang ketiga, lapis yang ketiga. Tahun 30 lapis pertama, tahun 80 Lukas ini lapis kedua, lapis ketiganya yang kita nggak tahu. Napa niku kedatangan Tuhan yang kedua kali. Itu nggak ada yang tahu. Kapan terjadinya nggak ada yang tahu, dan tugas kita nggak perlu mencari tahu. Arek kapan yo, nek 2012 ora berarti yo mungkin 20 tahun lah ya. Enggak gitu, tugas kita itu enggak metani tanggal arak kapan Gusti rawuh ingkang kaping kalih. Itu kan Alkitab sudah mengatakan Bapa tidak, anak malaikat tidak, anak tidak, hanya Bapa yang tahu. Niku wis pernange Gusti Allah, mboten usah dadak utik-utik. Tugas kita adalah ya ini, berjaga jaga. Jadi tugas kita adalah menjaga hidup kita ini agar selalu semakin hari tambah apik ngoten nah. Wong nek tanduran wis dingin men apik, nah Tuhan juga begitu menginginkan agar kita setiap hari jadi semakin baik. Supaya nah kalau tadi bahasanya Pak Ginting itu bekal, tapi kita harus ingat niki, kita kalau menjaga hidup baik itu mboten men entuk swarga. Mboten men entuk kawilujengan, empun. Jadi kalau kita berbuat baik, ikut apa yang jadi kehendak Tuhan, itu bukan karena men gayo sesuatu. Ini harus kita pahami betul nih. Bukan untuk men entuk gayo, oh iki aku apik iki men aku entuk iki, mboten. Kita sudah diberi. Jadi kalau kita berbuat baik, kita mengikuti kehendak Tuhan, itu sebagai bentuk ucapan syukur. Jadi kalau kita berbuat baik, ikut apa yang jadi kehendak Tuhan, itu kita bahasanya adalah memelihara. Napa kawilujengan ingkang sampun dipun paring. Dan yaitu ketika peristiwa Yesus Kristus itulah keselamatan diberikan. Jadi pun selamat dari awake dhewe sakniki. Pun tapi dalam perjalanan. Nah, dalam perjalanan ini kita ditimbali berjaga-jaga ini tadi, memelihara yang sudah diberi dengan cara apa? Ini wau berbuat baik, nulungi, sabar dan lain sebagainya. Terus yang utama adalah bahwa apa yang ada di Alkitab ini tidak meramalkan tentang yang sekarang ini. Kita harus hati-hati nih. Wah, dengan kita pas ngomong ono bencana, gandeng saya kayak bencana, berarti akan Tuhan akan ini yang harus kita hati-hati. Apalagi kalau kemudian kita ngomong keluar, menyebarkan keluar, berarti kan menyesatkan. Saya ingat Bu Lasmi Kulwo itu pernah cerita tentang ngomongin tentang ini juga. Jadi di Bandung katanya, saya lupa tahun berapa, waktu Bu Lasmi di sana bersama keluarga, itu ada ya pendeta gitu aja lah, atau tokoh agama Kristen. Pak Simbolon itu Pak. Oh, Pak Sulung tahu ya? Iya. Ya intinya itu tokoh agama Kristen itu ngomong intinya ke katakanlah ngeten iki sesuk iki tanggal sekian itu kiamat akan datang. Lalu jualah segala milikmu dan ikutlah siap-siap. Tuhan siap-siap gitu. Dengan cara apa? Didol kabeh wong kita pulang itu kan nggak bawa apa-apa. Dan menurut cerita Bu Lasmi itu betul terjadi. Setelah itu banyak katakanlah perkumpulan ngeten iki ngedol kabeh. Itu tenanan Bu. Ternyata sungguh. Jadi setelah si tokoh agama itu ngomong demikian, dijuallah semua yang harta benda milik umat, gak punya apa-apa. Karena apa? Pemahamannya sesuk arak kiamat Tuhan mau datang, saya mau diangkat ke surga. Bahasan wis didol, tanggalnya wis tekan. Bukan orang itu, memang nggak ada apa-apa gitu. Wis kebacut didol. Akhirnya kata Bu Lasmi, karena peristiwa itu banyak yang stres dan akhirnya yang dalam tanda kutip merepoti banyak orang. Akhirnya banyak gereja-gereja dan kelompok-kelompok gitu yang harus menampung dan harus membantu menghidupi
atau menolong memberikan bantuan kepada orang-orang yang sudah nggak punya apa-apa itu. Gur sebabnya nopo? Niku wau menyebarkan sesuatu yang menyesatkan. Nah, jadi yang harus kita ingat kalau di Alkitab ngomongin tentang akhir zaman dan seterusnya itu tidak semata-mata meramalkan yang sekarang. Tapi Tuhan bisa pakai itu sebagai tanda-tanda iya, nggih. Tapi jangan kemudian kalau ada bencana banjir, Gunung Kidul gunung kok banjir, berarti ini Gusti ora rawuh. Itu sudah aneh, itu sudah menyesatkan gitu. Jadi kita harus hati-hati tentang hal ini. Maka tugas kita sekarang rambu-rambunya apa? Ya ini kitab suci. Donga. Orang lain bisakah jadi rambu-rambu? Bisa. Perkumpulan seperti ini bisakah jadi rambu-rambu? Ibadah minggu bisakah jadi rambu-rambu? Nah, tugas kita nggih niku wau memelihara dengan memperhatikan rambu-rambu yang sudah Tuhan berikan. Yang pasti bukan tentang memikirkan kapan hari Tuhan akan datang, bukan, tapi memikirkan kalau saya hari ini jatuh, berarti besok saya harus bangkit dan jadi lebih baik. Nek wingi kula niku iso ngapurani wong siji, ya sesuk iso ngapurani wong 5. Nek wingi iso nresnani wong 10, berarti sesuk iso nresnani wong 11. Ya pun betul apa-apa sampai terus peningkatan. Nek saiki 10 nggih sesuk dadi 5 lah niku malah berarti. Kalau di sekarang bisa mengasih 5 ya besok ya 6 sudah bagus, 5,5 ya ora apa-apa, yang penting munda. Tugas kita begitu, memelihara yang sudah diberi, bukan untuk gayuh pemahaman kita begitu. Jadi kalau kita mengumpulkan bekal, pengertiannya bukan untuk mendapat, tapi bekal ini agar bekal yang kita punya ini justru bisa untuk kemudian berbagi kepada orang, agar orang yang mungkin bekalnya masih sedikit itu bisa semakin banyak lagi. Dengan begitu kita semua nanti siap ketika waktunya Tuhan akan datang. Kira-kira ngoten mugi-mugi mboten gini. Matur nuwun.